Oke, sudah siapkan bukunya kan? Yang kemarin manfaat pantulan bunyi. Udah kita bahas tentang mendeteksi keretakan pada logam. Ya. Bunyi dan pendengaran. Nih. Bisa lihat slide-nya? Bisa kan? Duh, kenapa pada hilang ini? Nah, oke. Manfaatnya yang pertama, yang mendeteksi keretakan pada logam. Jadi dia kirim gelombang ultrasonik namanya kan. Gelombang ultrasonik kerapatannya berapa? Siapa ingat? Frekuensinya itu dari berapa sampai berapa gelombang ultrasonik? Howard, Arisa, gelombang ultrasonik. Frekuensinya berapa sampai berapa? Ini Rionamis 20.000 Hz. Di atas ya, lebih dari 20.000 Hz, ya kan? Yang paling rapat, yang paling tinggi nadanya. Ingat ya, kalau nada tinggi ditentukan oleh frekuensi. Jadi yang lebih dari 20.000 Hz itu nadanya sangat tinggi. Kerapatan gelombangnya sangat padat. Nah, jadi yang dikirim adalah gelombang ultrasonik. Itu bisa memeriksa keretakan pada logam yang selalu digunakan untuk mendeteksi badan pesawat terbang. Ya, jadi sebelum terbang harus dipastikan kalau badan pesawatnya itu tidak ada retak. Kalau retak nanti berbahaya. Udara masuk ke dalam badan pesawat bisa menyebabkan pesawatnya jatuh, ya kan? Tidak stabil saat dia di udara, jadi bisa jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua yang udah kita pelajari yaitu dalam bidang kedokteran. Namanya pakai ultrasonografi atau USG kan. Nah, jadi sebelum kamu lahir ke dunia, mama kamu itu lihat kamu pakai ini, alat ini. Pakai gelombang ultrasonografi. Tetap pakai ultrasonik juga dia. Gelombangnya yang rapat. Oke. Makanya dari alat ini dipancarkan gelombang, nanti hasil gelombangnya itu ditampilkan di layar. Kelihatanlah dia, isi perutnya. Ya. Kelihatan bayi yang di dalam perut mamanya. Oke, yang ketiga, manfaat selanjutnya ada mengukur kedalaman laut. Ayo, siapa yang mau baca? Siapa mau baca? Riuna, angkat tangan. Ayo, Riuna. 3. Mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Iya. Kamu lihat di buku kamu halaman 96. Semua udah siapkan buku kan? Halaman 96. Jadi kedalaman laut, kedalaman danau. Nah, danau itu dalam kan? Siapa pernah ke Danau Toba? Itu bisa diukur kedalaman laut, kedalaman danaunya. Laut juga. Pakai apa? Ini gambarnya. Nih. Saya pernah ke Danau Toba. Jadi dasar lautnya itu bisa dihitung, diukur. Pakai apa? Pakai gelombang ultrasonik lagi. Jadi dikirimlah dia gelombang ultrasonik. Nanti dihitung berapa detik dia sampainya. Nanti kan ingat ciri dari bunyi apa? Dapat dipantulkan, ya kan?
Jadi kalau gelombang itu, gelombang bunyi mendekati atau menabrak benda, seperti yang terjadi pada ikan ini saat dia melihat, nah, dia kirim sinyal kan, dia kirim gelombang lalu nanti menabrak apa yang ada di sekitarnya. Nanti gelombangnya akan balik ke dia. Di situ dia bisa lihat. Sama seperti alat ini tadi. Pakai gelombang ultrasonik. Dikirimlah dia sinyalnya, gelombangnya, lalu dihitung berapa lama sampai ke dasar laut, lalu pantulannya itu kembali ke detektor. Nah, dihitunglah. Nanti kalau kamu pintar belajarnya bisa bekerja di bidang ini, ya. Yang keempat, selanjutnya, ayo Jocelyn Jingga baca yang di slide. 4. Mengetahui kedudukan benda dalam laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut. Misal, kapal selam dan kelompok ikan. Iya. Ya. Lihat gambarnya yang ada di halaman 97. Di slide juga udah Miss kasih lihat. Gelombang dikirimkan ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jadi dia dapat mendeteksi keadaan benda-benda yang ada di laut. Nih, misalnya di halaman 97 buku kamu, lihat. Ini dia. Jadi misalnya ada kapal di sini, kapal perang Indonesia ya. Jadi dia mau meluncurkan rudal misalnya. Nah, rupanya di bawah ada kapal selam. Kapal milik tentara juga. Nah, jadi supaya tidak mengenai ini, dia kan punya gelombang atau sinar untuk dipantulkan. Jadi dia tahu, oh di sebelah sini, sebelah kanan ada kapal selam. Nah, berarti pelurunya ditembakkan ke sebelah kanan, misalnya seperti itu. Atau di sebelah kanan itu banyak ikan atau terumbu karang, jadi tidak boleh ke arah sana. Ditembakkannya lurus ke depan. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi mengetahui kedudukan benda-benda yang ada di dasar laut. Apakah ada kelompok ikan, apakah ada kelompok terumbu karang, apakah ada tebing. Mau ya di dalam laut itu ada tumpukan terumbu karang yang besar. Nah, supaya tidak rusak. Atau ini, kapal selamnya ini juga. Dia juga berjalan di dalam air itu pakai gelombang. Dia kirim gelombangnya. Sekelilingnya dia kirim gelombang. Nanti dia bisa mendeteksi apa yang ada di sekitarnya supaya tidak menabrak, ya kan? Oke, ada yang mau ditanya tentang manfaat pantulan bunyi? Ada 4 ya. Ingat ada 4, mendeteksi kerusakan pada logam untuk USG yang kedua. Yang ketiga untuk mengukur kedalaman laut. Ya, beda yang ketiga ya. Yang ketiga itu mengukur kedalaman laut, dan yang keempat untuk mengetahui letak benda yang ada di dalam laut. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanya? Sudah ada? Ini lagi contohnya. Kapal nelayan ini. Misalnya dia mau menangkap ikan. Jadi dia tahu kemana dia letakkan jaringnya atau tangkapannya. Ya, supaya yang dijatuhkan jaringnya tidak sia-sia. Di mana letak ikan yang banyak, nah bisa ditangkap di sana ikannya. Oke. Nah, kita lanjut ke bunyi pada alat musik. Jadi, sabar. Ini kita bahas dulu yang pada alat musik. Kalau bunyi pada alat musik, nah, gitar. Yang kita bahas yang pertama ada gitar. Ya, baca si Arisa. Gitar merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik senarnya. Bagian paling penting dari gitar adalah badan gitar.
Ruang di dalam badan gitar berfungsi untuk memperkuat bunyi asli senar sehingga dapat terdengar cukup keras untuk kita dengar. Peristiwa tersebut dinamakan resonansi. Ya. Gitar adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik senarnya. Bagian penting dari gitar adalah badan gitar. Ini kenapa penting ini? Bagian penting dari gitar adalah badan gitar. Ruangan dalam badan gitar kita gunakan untuk memperkuat bunyi asli senar katanya. Sehingga dapat terdengar suara yang cukup keras. Nah, peristiwa itu disebut resonansi. Apa tadi resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Jadi ini senarnya saat dipetik. Nah, di dalam badan gitar ini masuk dia suaranya, ya, dalam badan gitar. Masuk suaranya, lalu bergetar lagi benda yang ada di dalamnya. Jadi terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Artinya apa? Untuk memperkuat bunyi asli suatu benda. Ya, supaya bunyi aslinya itu semakin kuat. Nih, lihat. Bunyi gitar. Yang pertama, senar gitarnya kamu petik. Mana senar gitar? Yang ini kan? Senar gitarnya dipetik. Oke. Lalu yang kedua, getaran senarnya menuju saddle atau bridge. Yang mana saddle atau bridge? Nih, ke bagian 2. Jadi kamu petik di sini getarannya sampai ke ini, channel atau bridge-nya. Oke. Lalu yang ketiga, getarannya menuju badan dan ruang gitar. Masuk dia ke dalam. Memenuhi badan gitar ini. Nah, jadi terjadi peristiwa resonansi. Resonansi udara di dalam badan gitar akan memperkuat bunyi aslinya. Karena suaranya masuk ke dalam. Jadi dalam badan gitar ini bergetar. Apa tadi resonansi? Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain, ya. Jadi di dalam badannya ini terjadi peristiwa resonansi. Makanya suara gitarnya semakin kuat. Suara gitar yang dihasilkan semakin nyaring dan kuat. Oke. Paham sampai sini? Oke, ada yang mau ditanya? Alat musik lainnya? Kenapa? Tidak, Anastasia? Miss. Tidak ada, Mi. Tidak ada, Miss. Iya. Oke, kita lanjut ini di pertemuan berikutnya ya. Kita masuk ke kuis. Oke? Atau kita lanjut aja? Kita lanjut aja ya. Perkusi, alat musik berikutnya ada perkusi. Perkusi itu apa? Ini alat musik pukul. Pukulan yang dihasilkan akan beresonansi di dalam badan dari alat ini. Sama seperti gitar tadi. Jadi di dalam badannya ini terjadi peristiwa resonansi yang akan memperkuat bunyi asli getaran. Mau nanya, Miss. Kenapa, Grace? Miss, Siapa yang mau bertanya? ini Gavin. Hmm. Ini yang aku carut ini. Itu untuk apa, Miss? Itu di apa? Dipijak untuk memukul alat musiknya. Ya, supaya semakin nyaring bunyinya. Seperti pernah main alat musik drum. Drum kan ada juga yang dipijak di bawah kan? Ya, aku tahu. Sama seperti itu. Ya, jadi dia memukul badannya itu, badan alat persekusinya. Jadi dari alat musik ini kita belajar ada resonansi, di mana bergetarnya benda lain karena suatu benda yang telah bergetar. Oke, alat musik perkusi ada banyak. Pokoknya dia memiliki rongga di dalam ya.
Jadi di dalam badannya ini akan terjadi peristiwa resonansi. Oke, kita lanjut di pertemuan berikutnya biar kita main kuis. Miss ambil kuisnya ya. Tidak boleh. Kuisnya dari kayak Itu kuku. Pupe mana pupe? Pupe. Situ. Pupe. Tuh, ditilam. Pupe. Ditilam. Pupe mana? Sabar ya, Miss ambil dulu sebentar. Lama sekali. Kotak pensil nih. Engkau nih kotak pensil nih. Lama sekali. Oke, nih ya. Oke, udah Miss kirim. Sudah? Oke, Miss mulai. Ada 15 soal ya. Jangan asal-asalan dikerjakan. Kalau tidak tahu boleh lihat buku. Miss, kenapa kata kuisnya tidak terhubung ke kuis? Hah? Kenapa? Anastasia belum bisa masuk ya? Kenapa? Tidak terhubung ke Katanya kuis. tidak terhubung ke kuis. Coba Miss kirim ulang ya. Oke. Nih, coba masuk ulang. Christopher Mills nggak bisa, error. Coba pastikan sinyalnya bagus. Tadi Miss juga di sini agak lama bukanya. Sinyalnya ya. Ayo, mana ini? Masih 19 orang. 10 lagi mana? 30 yang hadir pada 34 yang hadir Zoom. 30 ya 34. Berarti 14 orang lagi kan? Ayo. Ada yang belum bisa masuk? Fenisia sudah masuk tapi belum dijawab soalnya. Ayo.
Jocelyn. Ayo 10 orang lagi. Mana yang 10 orang lagi? Christopher masih belum bisa masuk. Masih error. Internet saya bagus, tapi saya nggak bisa. Kok error? Kenapa ya? Kok nggak bisa? Teman yang lain bisa. Kode game. Coba kamu masuk dari handphone lain, Mas. Klik quizzes nih kode gamenya 577372. Coba pakai handphone lain atau laptop lain. Klik quizzes, lalu masukkan kode game. Ini kode gamenya 577372. Ayo, 15 soal. Si Justin Grayson sudah selesai. Oke, nggak apa-apa. Yang lain masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, 10 menit lagi sebelum jamnya berakhir. Wis kasih waktu 3 menit lagi. Oke, yang lain ayo cepat. Anastasia. Atau yang tidak bisa masuk, coba lihat pertanyaannya dari sini aja lah. Nih. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut. Nih, lihat layar aja. Kalau masih belum bisa masuk. Kamu catat jawaban kamu. Seperti waktu kuisis di sekolah. Apa A, B, atau C? Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut A kalau A, B kalau B, C kalau C. Nomor 2. Bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Nah, bunyi apa itu? Gema, gaung, atau audiosonik? Yang ketiga, nih, lumba-lumba, hewan pada gambar, termasuk hewan yang bisa mendengar bunyi apa? Lumba-lumba kemarin. Infrasonik, audiosonik, atau ultrasonik. Salah satu gangguan pendengaran, apa? Bisu, tuli, atau tunanetra? Lima. Tini dapat mendengar bel sekolah berbunyi. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat, ayo, ini sudah jelaskan kan? Bunyi dapat merambat melalui padat cair dan udara. Jadi kalau pada bel sekolah dia merambatnya pada apa? Nomor 6. Manfaat pemantulan bunyi, kecuali. Yo, gambarnya baru aja Miss ulang. Manfaat pemantulan bunyi. Gambar A, gambar B, gambar C, atau gambar D. Kecuali ya. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh easy, right? Apa? Benar, yang salah 11. Aduh. Bunyi tidak dapat terdengar di kira-kira apa? Media perambatan bunyi adalah kecuali. Ini gampang kan? Tapi masih ada yang salah. Oke, kita bahas sama-sama ya. Sampai nomor 10 Miss bacakan. Pada gambar ini media perambatan bunyi adalah apa ini? Ada di telinganya disambungkan. Nah, kira-kira merambatnya pada benda gas, cair, atau padat? Oke. Kita lihat dulu. Sudah pada selesai? Ya, tinggal sedikit lagi ya. Venesia, satu lagi selesai. Ini yang lain kenapa lama sekali? Chelsea, Jocelyn, Grace, Darren baru masuk dia. Max Brooklyn, baru masuk Max Brooklyn. Udah siap. Udah siap? Oh, kamu ngulang ya? Oh ya, ini Max Brooklyn udah. Chelsea, sedikit lagi. Howard sudah.
Riuna sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama. Yang belum selesai nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama. Siapa juara satunya? Si Will You. Siapa Will You? Siapa itu namanya Will You? Wilbert you. Wilbert You. Wilbert you. Oh, Justin Grayson sama Arisa. Wilbert kamu. Namanya nama asli dong. Nanti Miss mau lihat urutannya ini gimana ini. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi kita sebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi. Ini kan masih pengertian awal. Sumber Benda yang bunyi. menghasilkan bunyi kita sebut salah. sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi. Bukan jenis. Aku salah dari aku jawabnya gelombang bunyi. Enggak, sumber bunyi. Ya. 2. Bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai. Namanya adalah Gema. 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 Jadi ini gema setelah bunyi asli selesai. Gema. Kalau belum selesai itu gaung. Makanya gaung itu nggak jelas suaranya terdengar. Lalu, lumba-lumba bisa mendengar ultrasonik. Ultrasonik. Ya, ultrasonik. Ini yang kerapatannya sangat besar. Lebih dari 20.000 Hz. Salah satu gangguan pendengaran yaitu tuli. Kalau tunanetra itu dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. 2. Yang ditanyakan hanya 1. Gangguan pendengaran berarti tuli. Tini mendengar bel sekolah. Nah, perambatannya melalui apa? Perambatan melalui udara. Sama seperti kita ngomong. Merambat melalui udara. Bukan melalui benda padat ya. Jadi kamu mendengar. Kan gini, kan pertanyaannya Tina mendengar. Mendengar bel sekolah. Berarti dari sumber bunyi ke telinga dia berarti merambatnya melalui udara. Bukan benda padat. Bukan melalui kaleng lalu ke udara. Bukan ya. Manfaat pemantulan bunyi kecuali. Yang bagian. Ini baru aja Miss bahas. Ya kan? Ini tadi gambarnya baru Miss ulang. Yang kecuali yang mana? Yang B, yang C. Ini kan listrik. Yang pertama ini mengecek keretakan logam. Yang kedua ini USG. Yang ketiga ini mengetahui kedudukan benda lain. Manfaat pemantulan Yang bunyi. gambar listrik. Kok salah sih? Ada 7 lagi yang jawab ini. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh Frekuensi. Siapa jawab gaung? Siapa jawab gaung ini? Ada 8 orang. Riuna, jawab apa Riuna? Frekuensi. Frekuensi. Tinggi rendahnya nada itu pakai frekuensi ditentukannya. Bunyi tidak dapat terdengar di ruang hampa. Tahu di luar angkasa itu ruang hampa yang tidak ada udara. Ruang hampa. Aku tadi mau jawab itu di ruang terbuka. Tapi Salah. malah kepencet gua. Di gua bisa terdengar, di pegunungan bisa terdengar. Ruang terbuka itu maksudnya seperti di taman, di mana di halaman itu ruang terbuka kan bisa terdengar bunyi kan? Media perambatan bunyi kecuali benda lunak. padat, cair dan gas kan benar. Siapa yang jawab ini? Ada 5. Salah ya? Benda lunak. Padat, cair dan gas itu adalah media perambatan bunyi. Nih, pada gambar ini media perambatan bunyi apa? Benda padat. Apa Benda padat. Benang ini, nah dia merambat melalui benang ini, kan benda padat kan? Nah, ya. 11. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia namanya bunyi apa?
Audio Sony. Audio Sonic. Antara berapa dengan berapa? 20 sampai 20.000 Hertz. Iya, jangan salah ya. Yang sedang yang bisa didengar manusia. Alat USG digunakan dokter pada gambar ini memanfaatkan gelombang bunyi. Ultrasonic. Siapa yang jawab audio? Ultra. Baru aja Miss ulang. Yang bukan termasuk manfaat pemantulan bunyi adalah Meredam bunyi agar tidak bising. nih, D. Oke. 14. Bunyi yang keluar ketika seorang sedang berbicara, getarannya yang bisa didengar 20 manusia, atau 20 sampai 20.000 Hertz. Hertz. Yang berbicara berarti manusia ya, yang bisa didengar manusia. Oke, hewan yang dapat mendengarkan bunyi berarti lebih dari 20.000, yaitu si kelelawar dengan lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya, lumba-lumba dan kelelawar. Oke. Sudah lumayan bagus, ya. Kelas 4C hasilnya sudah lumayan bagus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Miss absen sekali lagi.